Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang Pancasila dalam menangani korupsi dana bansos COVID-19. Kelompok 1 sendiri terdiri dari Muhammad Andre, saya sendiri William Chai, Nafila, Sofia, Rida, Sofi Aulia, Fepta, dan Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berterima kasih kepada Rektor beserta jajarannya, Dekan beserta jajarannya, serta dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Prof. Komariah. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas? Yang ingin kita bahas adalah definisi korupsi, masalah korupsi dana bansos COVID, sejarah korupsi di Indonesia dan cara pencegahannya, peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia, penerapan Pancasila dalam pencegahan korupsi, dan adanya daftar pustaka di akhir PPT. Lanjut aja yang ke pertama ada korupsi, saya persilahkan pada teman saya. Untuk definisi korupsi adalah suatu tindakan di mana seseorang menyalahgunakan uang negara secara diam-diam untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain yang bukan menjadi urusan negara. Hal itu jika semakin marak terjadi, maka akan berdampak sangat besar bagi negara, dan hal itu akan membuat negara tersebut terganggu dalam bidang ekonominya. Korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara karena korupsi telah melanggar dan menyelewengkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila berperan sebagai alat pencegahan untuk melakukan korupsi, karena pejabat negara yang mengerti, memahami, menyadari, dan mengimplementasikan Pancasila dengan baik dan benar, ia tidak akan melakukan tindakan korupsi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu masalah korupsi bansos COVID-19. Dengan melihat masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, tidak dipungkiri bahwa orang-orang sering mengabaikan keutamaan tanggung jawabnya, seperti kasus korupsi bansos yang melibatkan Menteri Sosial RI nonaktif Juliari Peter Batubara bisa menjadi salah satu contoh tindakan yang mengabaikan keutamaan tanggung jawab. Slide selanjutnya. Pembuat komitmen PPK pengadaan bansos sembako COVID pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial, Matius Joko Santoso mengungkap bahwa Juliari menargetkan penerimaan 35 miliar rupiah dari pengadaan paket bantuan sosial atau bansos. Joko Santoso bersaksi untuk dua orang terdakwa yaitu Harifan Sigabuke yang didakwa menyuap Juliari senilai 1,28 miliar dan Ardian Siskandar yang didakwa memberi suap senilai 1,95 miliar. Maka dengan kasus ini kita bisa menjadikan diri kita lebih membiasakan dan mengulang-ulang aktivitas yang bisa mengasah tanggung jawab kita sehingga kita kelak hidup tidak semena-mena dan dapat dipercaya orang lain. Slide selanjutnya. Sejarah korupsi di Indonesia dan cara pencegahannya. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi merupakan suatu permasalahan yang telah lama menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat dalam sejarah bangsa Indonesia. Terbukti bahwa tindakan korupsi ini sudah lama terjadi bahkan telah ada pada saat masa kolonial Belanda. Hal yang menyebabkan terciptanya rasa atau keinginan yang mendorong individu untuk dapat melakukan tindakan korupsi disebabkan oleh individu yang hanya mendapatkan gaji sedikit, sehingga pada masa kolonial Belanda, mereka sangat mudah tergoda dan mudah dipengaruhi untuk menerima imbalan tambahan dari organisasi-organisasi pribumi yang lemah. Maka dari itu, perkembangan korupsi ini mengikuti periodisasi yang ada tentunya antara perkembangan korupsi yang terjadi antara periode berbeda dan cara melakukan tindakan pencegahannya juga berbeda. Kemudian perkembangan korupsi pada Orde Baru. Korupsi pada Orde Baru melibatkan kantor pajak di Magelang. Pada 27 Maret 1968, terdapat sebuah berita kasus korupsi yang mana sangat besar dalam BNI Unit 2 yang berada di Jalan Nusantara 18 Jakarta. Kasus tindakan korupsinya disebabkan oleh banyaknya pemegang jabatan dari suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Sehingga dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada Orde Baru adalah Tim Pemberantasan Korupsi atau yang dapat disingkat sebagai TPK. TPK sendiri dibentuk melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 228 tahun 1967 pada tanggal 2 Desember 1967. Tugas dari TPK sendiri adalah membantu pemerintah dalam memberantas perbuatan korupsi secara cepat dengan tindakan yang represif dan preventif. Next. Korupsi pada masa Orde Reformasi. Masalah yang terjadi dalam masa Orde Baru terus berkelanjutan dalam era reformasi, di mana salah satu faktor yang dapat menyebabkan kasus korupsi masih melekat dalam era ini, yaitu terdapat pola relasi politik yang dilakukan oleh aktor politik atau pemerintahan sebagaimana dilakukan pada masa Orde Baru. Hal ini menunjukkan masih adanya pola relasi tersebut yang diwariskan dalam era ini. Praktik politik ini dapat dikatakan sebagai rent seeking, sebuah kerjasama yang saling menguntungkan antara pemburu rent pebisnis di sektor ekonomi dengan kaum predator pembuat kebijakan di sektor publik yang meliputi politisi, pemerintah, dan birokrat. Yang tidak hanya di kalangan aktor ekonomi dan aktor politik atau pemerintah, pada tingkat pusat tetapi juga meluas ke daerah dalam lingkungan politik atau pemerintahan yang desentralistis. Lembaga pada Orde Reformasi yaitu Lembaga Penyidik KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Selanjutnya. Selanjutnya ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam hal ini sebagai lembaga anti korupsi di negara Indonesia. Seperti yang tertulis dalam PPT bahwa pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai tugas KPK tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 82 Bab 3 Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Nah, dalam hal ini contohnya yaitu pertama adanya tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan sehingga tidak terjadi tindakan pidana korupsi. Yang kedua, koordinasi dengan instansi yang berwenang dilakukan agar dapat melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Dan yang terakhir, adanya monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Selanjutnya, penerapan Pancasila dalam pencegahan korupsi. Dalam sila pertama, menekankan bahwa rakyat Indonesia memiliki keimanan dan juga kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di Indonesia terdapat 6 agama resmi yang diakui oleh negara dan jelas menolak adanya tindakan korupsi. Penolakan ini karena korupsi sangat bertentangan dengan sikap manusia yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Seorang koruptor dianggap tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban karena hak orang telah diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadi. Sila ketiga, menegaskan bahwa persatuan dalam suatu negara itu sangat penting. Seorang koruptor mementingkan egonya sendiri dan mengabaikan kesalahan yang diperbuatnya, merusak perekonomian, budaya positif masyarakat, dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Dengan adanya korupsi, maka orang yang melakukannya akan merusak persatuan nasional karena perbuatannya berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia yang tidak dapat merasakan dan menikmati pembangunan di Indonesia. Slide selanjutnya. Dalam sila keempat, bahwa kepercayaan masyarakat kepada parlemen hilang padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. Ketika wakil rakyat sibuk menguras anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi dan membuat sinisme masyarakat bahwa gedung wakil rakyat ialah tempat pertemuan para koruptor. Dalam sila kelima, jelas tidak ada artinya lagi bagi para koruptor, bukan keadilan sosial, tetapi kesenjangan sosial yang semakin dirasakan oleh rakyat Indonesia. Kepentingan umum menjadi terhalang akibat tidak ada penyelesaian pembangunan karena dana banyak tertahan di tangan para koruptor. Kemajuan negara yang merata dan kesempatan menikmati keadilan sosial sudah hilang. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat PPT ini. Sekian presentasi singkat kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Valadiva Karima. Saya ingin bertanya,
Nah, menurut kalian bagaimana kita sebagai mahasiswa dan cara kita untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia dengan masalah korupsi yang selalu ada setiap tahunnya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab dulu kali ya. Baru lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya kalau tadi kan pertanyaan memberantas ya. Sebenarnya kalau pertanyaannya memberantas mungkin bisa dijawab itu merupakan suatu hal yang susah dan mustahil ya teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui bahwa korupsi sendiri telah menjadi budaya yang buruk di Indonesia. Nah, sehingga memberantas itu bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti kita hanya berdiam diri saja, tapi kita bisa meminimalisir terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Mungkin salah satu contoh dalam meminimalisir ini bukan hanya dari kita, tapi sejak dari kecil itu harusnya sudah ditanamkan terhadap budaya anti korupsi. Contohnya itu dari hal yang kecil aja. Bisa dari anti korupsi waktu belajar, waktu beribadah, dan waktu lainnya. Sehingga untuk kedepannya, masyarakat Indonesia udah terbiasa tuh dengan budaya anti korupsi. Mungkin bisa lanjutkan dengan teman saya. Ya, saya izin menambahkan dari yang sudah disampaikan teman saya. Mungkin budaya korupsi Indonesia sudah seperti kanker ya, yang sulit buat diobati. Tetapi kalau bicara tentang cara-cara untuk mengatasi dari sudut pandang mahasiswa, ada beberapa aspek yang bisa dilakukan. Karena pada dasarnya mahasiswa itu lebih kritis dan wawasannya luas. Dengan sifat kritis mahasiswa itu mampu membantu mencegah korupsi yang ada di Indonesia. Dengan cara mengedukasi sesama, mulai dari keluarga yang sudah disebutkan tadi, teman dan saudara. Karena dasar awal dari semua itu adalah sumber daya manusia kita yang masih rendah. Seperti kata komedian legend Indonesia, kita tidak pernah kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang jujur. Jujur dan disiplin adalah hal penting dalam diri manusia. Makanya perlu ditingkatkan kualitas dan integritas dari setiap sumber daya manusia agar selalu bersifat aktif bukan pasif. Dan sistem yang perlu diperbaiki serta birokrasi dan aturan itu sendiri. Apakah jawabannya bisa diterima? Sudah, terima kasih. Terima kasih Vale atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Selamat siang, nama saya Bunga Aulia dari kelompok 2, izin bertanya. Baru-baru ini sempat beredar pro dan kontra pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia. Menurut kelompok kalian, apakah hukuman mati dinilai efektif dalam upayanya mengurangi angka korupsi di Indonesia atau malah justru melanggar HAM? Terima kasih. Mungkin ada yang bisa menjawab. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Bunga. Hukuman mati, menurut kelompok kami tidak setuju dengan adanya hukuman mati yang dinilai efektif untuk mengurangi angka korupsi. Karena hukuman mati di Indonesia termasuk melanggar HAM. Karena berkaca dari berbagai kasus hukuman mati di berbagai negara di dunia, cukup banyak yang hasilnya disalahartikan dan tidak cukup membuat efek jera kepada keluarga yang bersangkutan. Artinya ini masih rentan jika diimplementasikan di negara kita. Karena jangan sampai menghukum mati untuk orang yang tidak bersalah. Efek jera bisa diberlakukan untuk para koruptor dengan cara memiskinkan dan mengganti rugi atau denda sebesar nominal yang dikorupsikan. Dan menurut kelompok kami, hukuman berpuluh tahun atau bahkan seumur hidup lebih baik daripada hukuman mati. Apakah bisa diterima, Mbak Bunga? Baik, jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Saya rasa pertanyaannya cukup. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti presentasi kami pada hari ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat berguna dan semoga korupsi di Indonesia juga semakin berkurang. Dan pesan terakhir dari kami adalah tetap jaga kesehatan dan semoga kita bisa cepat ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.